Dan pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa solat itu bisa menggugurkan dosa seperti daun-daun berguguran di musim gugur. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja fi syita'i wal waraqu yatahafatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar di musim gugur, di mana pada waktu itu daun-daun pada berguguran. Fa akhadha bi ghusnin min syajaratin, maka kemudian Nabi itu mengambil satu ranting dari pohon tersebut. Nabi mengambil sebuah ranting dari sebuah pohon, faja'ala dzalikal waraqu yatahafatu, dan daun-daun yang ada di ranting itu pun berguguran. Kemudian Nabi berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar menjawab, labbaik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Jadi kalau para sahabat itu dipanggil oleh Rasulullah, maka jawabannya adalah labbaik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu bersabda kepada Abu Dzar, innal abdal muslimah, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, la yusalli sholata yuridu biha wajha Allah, jika seorang hamba muslim itu solat dan dia itu solat semata-mata karena Allah, jadi bukan karena ingin dipuji, bukan karena riya, bukan karena ingin mendapatkan pujian sanjungan dari orang lain, maka dikatakan di sini fatahafat anhu dzunubuhu, maka akan berguguran dosa-dosanya, kama tahafat hadzal waraqu an hadhihi syajarah, seperti bergugurannya daun-daun dari ranting Allah. Ikhlas karena Allah, tidak karena ingin dipuji sebagai orang yang ahli musalla, tidak ingin dipuji sebagai orang yang ahli ibadah, tidak ingin dipuji sebagai orang yang ahli berjamaah, ahli solat dan lain sebagainya. Dia semata-mata solat karena Allah. Maka kata Nabi, dosa-dosanya akan berguguran seperti bergugurannya pohon-pohon, daun-daun di ranting. Di besar tetap harus ada caranya tersendiri, yaitu dengan cara bertaubat, taubatan nasuha. Makanya di samping kita menjaga solat, hendaknya kita bertaubat kepada Allah, yaitu dengan istighfar yang banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfarnya tiap hari berapa? Berapa? Setiap hari istighfarnya Nabi itu berapa? Berapa kali? Nabi ini sudah jelas-jelas mendapatkan ampunan dosa, sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan surga. Seorang nabi, seorang rasul, orangnya ganteng, istighfarnya setiap hari itu minimal 100. Lah kita bukan nabi, bukan rasul, belum mendapatkan jaminan surga, dosa-dosa masih banyak, gak ganteng, enggak istighfar. Pantas enggak kira-kira? Coba tim Banjari, istighfarnya berapa hari ini? Sudah Ustadz habis sholat 3 kali. Wah, enggak apa-apa, yang penting istighfar. Ustadz berapa? Sama. Gak jauh beda. Padahal mudah sebenarnya, cuma kita ya susah melakukan. Ya cuma ngomong istighfar itu gimana? Astagfirullah. Itu paling singkatnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau lebih lengkap lagi, astagfirullahal azim. Kalau lebih lengkap lagi, dinadakan enggak apa-apa. Astaghfirullah bersama-sama. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Terus ya Allah
ya Muhammad ya Aba Bakrin Siddiq ya Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli Siti Fatimah binti Rasuli. Nah, itu istighfar yang panjang, enak tengah malam di saat orang-orang sedang tidur baca seperti itu di musola sendirian, ya diamuk sama orang-orang. Ya meskipun istighfar ya sendirian aja. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Seperti yang biasa kita lakukan setelah sholat. Itu dibaca. Nabi ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang diucapkan pertama kali adalah Astaghfirullah. Itu Nabi yang sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Kalau kita seharusnya harusnya lebih banyak. Jadi kalau dosa besar tetap wajib ditaubati dengan taubatan nasuha. Kalau kita pernah misalnya meninggalkan sholat 1 tahun, selama 1 tahun saya pernah tidak sholat, Ustadz, bagaimana caranya bertaubat? Caranya bertaubat yang pertama kita menyesal. Ya Allah, saya nyesal sudah meninggalkan sholat selama 1 tahun. Bukan cuma nyesel, harus sadar bahwa apa yang dilakukan itu dosa besar. Yang ketiga, harus apa? Tidak ada keinginan untuk mengulangi lagi. Kadang-kadang ada yang ngomong, saya sudah tobat saya, tapi kadang-kadang sholatnya masih bolong, belum bertaubat. Yang awalnya full 5 waktu tidak sholat, ternyata menyatakan diri saya sudah tobat karena saya sudah sholat maghrib sama isya, duhur asar subuhnya belum bertaubat. Yang namanya tobat tidak mengulangi lagi, tidak mengulangi lagi. Dan kalau misalkan kita punya utang sholat selama 1 tahun, harus diganti selama 1 tahun. Bukan cuma ya Allah ampuni dosa saya ya Allah karena saya pernah meninggalkan sholat selama 1 tahun. Bukan hanya itu, bertaubat kepada Allah dan sekaligus mengganti sholatnya selama 1 tahun. Nah sekarang pertanyaannya, di sini ini sudah paling banyak berapa tahun ini meninggalkan sholat? 5 tahun? Pak Hajar 5 tahun? Masya Allah. Gak apa-apa, ngomong itu sudah tanda pertaubatan. Gimana? Ya 5 tahun ya tinggal dikalikan 1 hari 5, 1 tahun 360 kali 5 berapa? Ya wes sekitar 1000-an wes. Seharusnya kita langsung sholat, tapi kalau langsung sholat menyelesaikan selama 5 tahun ya tidak bisa. Caranya, cara mudahnya adalah dengan dicicil. Selama 5 tahun kita sholat 2 kali. Habis sholat maghrib, sholat lagi, Allahu Akbar, saya ngodok sholat maghrib selama 5 tahun. Kalau memang meninggalkan sholat selama 5 tahun. Ustadz saya dari SMA, wah dihitung SMA umur 18, sekarang sudah umur 50, sekitar 30 tahun lah. Oh, berarti ngulang selama 30 tahun. Ya makanya jangan sampai kalau sudah kita ini masuk mukallaf, akil balik, wajib, kewajiban-kewajiban itu kita lakukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dalam hadis yang lain disebutkan an Abi Utsman radhiyallahu anhu, dari Abi Utsman radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu ma'a Salman al-Farisi, aku pernah bersama Salman al-Farisi, tahta syajaratin, duduk-duduk di bawah pohon, wa akhadha ghusnan minha, kemudian Salman itu ngambil ranting yang kering, ya bisan yang kering, fahazzahu hatta tahatta warakuhu, kemudian dikibas-kibaskan ranting yang kering yang ada daunnya itu, dikibas-kibaskan. Ternyata apa? Daunnya itu gugur semuanya, lepas ke bawah. Kemudian berkata Salman itu, ya Aba Utsman, wahai Abu Utsman, ala tas'aluni
lima af'alu hadza, apakah kamu tidak mau bertanya kenapa aku melakukan ini? Kemudian Abu Utsman itu berkata, walima taf'aluhu, emangnya kamu ngapain kayak gitu? Kemudian Salman Al-Farisi ini bercerita, saya dulu pernah duduk bersama Rasulullah dan Rasulullah pernah melakukan seperti ini. Duduk di sebuah pohon, mengambil ranting yang daunnya kering, kemudian dikibas-kibaskan di depan saya. Kemudian Rasulullah itu berkata kepada saya, apakah kamu tidak mau bertanya kenapa saya mengibas-ngibaskan? Saya juga berkata kepada Rasulullah, memangnya kenapa ya Rasulullah engkau mengibas-ngibaskan ini? Ternyata Rasulullah kemudian berkata, innal muslimah, sesungguhnya seorang muslim, idza tawadda'a fa ahsanal wudu'ah, apabila seorang muslim itu berwudu dengan sempurna, thumma shalla shalawatil khamsah, kemudian dia itu salat 5 waktu, tahattat khotoyahu, maka berguguran semua dosa-dosanya, kama tahatta hadzal waraqu, sama seperti bergugurannya, jatuhnya daun-daun kering ini. Jadi kalau kita yang pertama wudhu secara sempurna, kemudian sholat 5 waktu dikerjakan, maka dosa-dosa kita gugur semuanya. Nah, yang jadi masalah bagaimana cara berwudhu supaya sempurna? Nah, itu nanti harus kita pelajari. Coba saya mau tanya, rukun wudhu ada berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, rukun wudhu ada berapa? Ini nggak ada yang jawab, sibuk makan atau gimana? Ustadznya ngecemas dari tadi. Ibu-ibunya makan, nggak angel ini gini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo tobat yang masih makan, nggak nyindir, nyinggung. Rukun wudhu ada berapa? Ada berapa? Atau jangan-jangan nggak pernah wudhu? Oh, nggak ada yang tahu. Ada berapa? 2. Masya Allah, 2. Ada 6. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh muka lagi, oke gak apa-apa, 4 membasuh muka, 5 membasuh muka sebelahnya sekalian, gak jelas. Ulangi sekali lagi, 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan, 4 dahi, kok dahi? Mengusap kepala, 5 membasuh kaki, 6 tertib, harus berurutan. Ya, nanti akan kita bahas kalau sudah masuk bab wudu. Kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz kalau saya wudunya habis mandi, belum pakai baju Ustaz, habis mandi selesai langsung wudu Ustaz dalam keadaan telanjang, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh wudunya di luar ya. Kalau di dalam kamar mandi enggak apa-apa. Di kamar mandi. Nah ya, nanti akan kita bahas berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.